Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai makalah pengamanan naskah dinas yang beranggotakan Anissa Lutfi Agustin, Erlin Suryani, dan Fathia Nurhijah. Di sini saya Erlin Suryani, NIM 206190023, yaitu akan menjelaskan mengenai pengertian tata naskah dinas. Tata naskah dinas merupakan tahap pertama dalam proses penciptaan arsip. Apabila dikaitkan dengan daur hidup arsip, istilah tata naskah dinas di lingkungan organisasi privat adalah dikenal dengan korespondensi. Tata naskah harus dirancang dan diatur sedemikian rupa, baik di organisasi publik maupun privat, karena dengan pengelolaan yang baik akan membawa dampak yang positif pada kelangsungan tahapan selanjutnya. Kegiatan tata naskah dimulai dari pengkonsepan, pengetikan, sampai dengan pengiriman surat. Oleh karena itu, pengaturan dan perancangan dalam mengolah persuratan harus diperhatikan dengan benar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam memperlancar penyimpanan dan penemuan kembali naskah serta penentuan sarana dan prasarana guna media penyimpanannya. Naskah dinas merupakan informasi yang tertulis digunakan sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat atau berwenang dalam instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Baiklah, saya Fathia Nurhijah akan menjelaskan materi pada poin yang kedua, yaitu penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas. Kategori klasifikasi keamanan dan akses naskah dinas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu surat sangat rahasia. Surat yang informasinya membutuhkan tingkat pengamanan yang tertinggi. Biasanya surat yang berisi informasi berhubungan erat dengan rahasia organisasi, strategi organisasi, atau dengan keamanan dan keselamatan negara. Surat jenis ini hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berhak menerimanya. Yang kedua, yaitu surat rahasia. Surat rahasia biasanya berisi informasi yang mempunyai hubungan erat dengan keamanan kedinasan. Surat jenis ini membutuhkan pengamanan dan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Hampir sama dengan surat sangat rahasia, namun tingkatnya lebih tinggi surat sangat rahasia. Yang ketiga, yaitu surat terbatas. Surat terbatas merupakan surat yang informasinya membutuhkan pengamanan dan mempunyai hubungan erat dengan tugas khusus kedinasan. Isi informasi surat hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Contohnya, surat yang berisi rancangan anggaran hanya boleh diketahui oleh pimpinan dan bendahara. Dan yang keempat, yaitu surat biasa. Surat yang informasinya tidak rahasia atau jika informasinya diketahui oleh orang lain tidak menimbulkan bahaya atau mengganggu kelancaran organisasi. Surat jenis ini tidak memerlukan pengamanan khusus. Contohnya surat biasa, yaitu seperti surat edaran, surat pengumuman, dan sebagainya. Untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing surat ini, yaitu dapat dilihat dari sampul atau amplop surat yang dicantumkan cap atau tulisan sangat rahasia, rahasia, terbatas, maupun biasa. Saya akan melanjutkan materi yang C, yaitu perlakuan terhadap naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses. Yang pertama yaitu pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses. Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri dinas sangat rahasia. Yang kedua yaitu pemberian nomor seri pengamanan dan security printing. Itu kayak percetakan yang berhubungan dengan pengamanan tingkat tinggi pada naskah dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan
keterpercayaan naskah dinas. Yang ketiga yaitu pembuatan dan pengawasan naskah dinas yang bersifat rahasia. Itu nomor seri pengamanan dan percetakan pengamanan naskah dinas dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan. Pembuatan nomor seri pengaman dan percetakan pengamanan dikoordinasikan dengan lembaga teknisi terkait.